Oke, makasih Mita. Selamat siang Pak Ika, Pak Yunus, dan Pak Kopera. Saya cepat aja ya. Fenomena pinjam bendera dalam pengadaan barang jasa. Ini setiap kasus baik di KPPU, di Tipikor itu kebanyakan modusnya pasti pakai pinjam bendera. Pinjam bendera itu apa? Karena istilahnya macam-macam di semua daerah, ada yang pinjam nama, Jadi pinjam bendera secara definisi nggak ada di ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan di dari Kepres 16, 18, 80, 54 tuh nggak ada sih definisi secara implisit pinjam bendera. Tapi saya coba akan definisikan dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Lanjut. Jadi pinjam bendera itu satu orang atau perusahaan meminjam bendera perusahaan lain, nama, data, serta pengurusnya dipinjam untuk digunakan untuk mengikuti dan mengatur pemenang tender. Jadi dia pakai nama orang lain, nama perusahaan lain, atau nama kalau di konsultan ada pinjem CV. Jadi CV-nya dipakai padahal dia tidak pernah nawar gitu kan. Ini ada banyak terjadi juga untuk dunia konsultan. Jadi tidak hanya perusahaan tapi juga CV juga dipakai gitu. Lanjut. Jenis dan modusnya pinjam bendera itu saya bagi dua ya. Pinjam bendera hanya untuk mendampingi lelang, mendampingi tender. Jadi cuman hanya sampai di pendamping saja. Jadi kalau dulu karena di sebelum Perpres 16 kan minimum peserta harus 3. Jadi untuk memenuhi kuota yang nawar 3, jadi 2-nya itu dia sebenarnya boneka tuh, suruh nawar tapi sebenarnya dia kemudian pinjam bendera yang sampai ada pemenang sampai tanda tangan kontrak. Nah ini nanti juga modus tipe ini juga macam-macam. Ada yang pernah ada kasus dia hanya benar-benar boneka 100%. Bahkan dia nerima duitnya pembayaran cuman hanya cuman ngedap sehari doang. Jadi kemarin ada kasus di Papua yang kemarin saya sidang di mana tuh, di Banten, itu uang yang dari pembayaran dari user itu hanya ngendap di rekeningnya si pemenang lelang itu yang tanda tangan kontrak itu hanya sehari. Setelah masuk dari kasnya daerah atau kasnya pemerintah itu langsung harus ditransfer lagi ke yang minjem bendera, yang minjem perusahaan tadi, dengan disisain sedikit si pemenang lelang atau si yang menandatangan kontrak tadi. Itu kemudian yang lanjut terus saja aturan yang dilanggar. Tadi saya menarik diskusi. Tadi kan ada webinar minta tadi saya dengan para APH juga tadi acaranya KPK, dia minta saya itu katanya kasus tadi di mana ya, di Gresik itu, di perusahaan yang pinjem bendera sama yang dipinjemin diproses, tapi di Mahkamah Agung dibebasin katanya. Jaksanya, Pak kemarin saya proses tapi dibebasin. Saya lihat kasusnya dulu, Anda dulu nuntutnya gimana, bongkar kasusnya bagaimana. Nah, dia nggak kan secara, kembali lagi tadi, secara di Perpres memang nggak ada istilah pinjam bendera, tapi
perusahaan yang pinjam bendera atau dipinjemin benderanya tadi pasti melakukan pelanggaran di Perpres itu yang ini, ABC ini. Melanggar etika dan prinsip dasar pengadaan. Kemudian pasti dia pinjam bendera itu waktu nawar dia memberikan keterangan yang tidak benar. Memberikan data yang tidak benar. Bahkan ada palsu data kadang. Karena dia sebenarnya nggak nawar gitu. Ada yang menarik kemarin, ada yang berkelit. Begitu ada masalah, direktur perusahaan yang dipinjemin tadi, misalnya PTX, ngaku, saya nggak nawar apa, tanda tangan saya dipalsu apa. Tapi anehnya kenapa? Akunnya diberikan ke orang lain, akun dengan adanya dengan pakai IPROK itu kan setiap perusahaan punya akun satu-satu. Jadi dia nggak bisa berkelit. Akunnya kenapa bisa kamu berikan ke orang lain? Jadi yang masukin dia memang tidak masukin secara faktual, tapi akunnya digunakan orang lain. Akunnya perusahaan itu, dia itu nggak bisa dibantah. Nah, itu baru dia kaget, oh tercatat ya Pak akunnya. Nggak bisa, itu pasti ketahuan gitu. Itu yang mengenai dia tidak bisa berkelit. Atau misalnya dia bilang, saya nggak tanda tangan kontrak Pak. Gitu. Pengurus perusahaan yang dipinjam benderakan itu merasa nggak tanda tangan kontrak. Itu ada yang memang kontraknya tanda tangannya dipalsu. Gitu. Kemudian pasti dengan pinjam bendera tadi kata Pak Ika, Pak Deputi, pasti dia mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaannya. Dan kebanyakan kasus pinjam bendera tadi mengalihkan seluruh pekerjaan. Jadi seluruh pekerjaannya yang ngerjain bukan di pemenang lelang tapi orang lain. Itu yang sering terjadi. Ada yang kasusnya sebagian dia mengerjakan, ada sebagian tidak dikerjakan. Jadi dia tidak mengerjakan seluruhnya. Itu melanggar Perlem 9, ada ketentuan mengenai subkon. Kemudian pasti pengalihan pekerjaan itu ada ketentuan. Kalau dia diizinkan subkon, mestinya pembayarannya ke subkonnya itu harus dibayar dulu sebelum dia nagih ke ke PPK-nya. Itu yang sering terjadi kasus ya. Lanjut. Nah, penyebabnya apa? Ini setelah saya analisis, itu di Perpres kita dan Perlem kita itu jelas sama sekali belum ada pasal yang dilarang pinjam bendera, itu belum ada. Kemarin ada beberapa penyidik baik di KPPU, di KPK, di Kejaksaan, Pak, supaya kita bisa kuat jeblosin ya tulis aja lah Pak, ada larangan pinjam bendera gitu. Kenapa sih nggak mau nulis gitu? Karena kalau nggak eksplisit itu hakim nggak yakin gitu katanya. Jadi tulis aja ini sekarang ini memang nggak ada di Perlem, di Perpres pasal yang ngomong pinjam bendera itu nggak ada yang secara eksplisit dilarang, karena nggak ada yang ngomong itu dan pasti otomatis sanksinya juga nggak ada. Kemudian ada kelemahan di Pokja hampir semua Pokja itu pinjam bendera itu sebenarnya kalau di Pokjanya itu menjalankan sesuai ketentuan Perlem, itu harusnya ketahuan pinjam bendera itu pada saat pembuktian kualifikasi, pada saat verifikasi pembuktian kualifikasi itu dia kan harus ditanya, ini benar yang nawar kamu, yang tanda tangan kamu, ini datanya benar enggak? Karena kebanyakan kasus tidak dilakukan verifikasi sehingga tidak terdeteksi itu. Ini apakah yang nawar di tender itu dia atau tidak? Gitu kan. Itu yang sering terjadi. Kemudian
ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku pinjam bendera. Jadi tadi saya cerita, saya ngkritisi teman-teman APH ya. Tadi minta bilang, kok yang diungkap kasusnya hanya korupsi. Kalau di KPPU hanya persekongkolan tender. Yang diproses parsial. Parsial tuh hanya yang dimintain pertanggungjawaban hanya yang tanda tangan kontrak atau yang kalau di KPPU pemenang lelang. Nanti Pak Gopera tolong cerita berapa persen kasus yang diungkap tuntas. Misalnya yang bersekongkol 10, ya 10-10-nya dong yang diproses. Jangan hanya satu perusahaan. Atau jangan hanya yang 3 perusahaan. Jadi karena yang selalu yang dimintain pertanggungjawaban hanya sampai yang tanda tangan kontrak. Padahal kemarin menarik, saya sidang terakhir yang kasus Banten siapa tuh? Kasus Alkes Banten dan Kabupaten Tangerang. Hakimnya sampai nanya juga ke penyidik jaksa KPK. Kok berbeda ya antara kasus di Provinsi Banten dan kasus di Kabupaten Tangerang Selatan. Tersangkanya itu beda-beda. Padahal pas sidang itu kelihatan itu siapa yang terlibat, bahwa PTA, PTB, PTJ itu satu dikendalikan oleh si A, si B, gitu kan. Terus dia nerima bagian segini, itu nggak diproses. Hanya yang tanda tangan kontrak saja. Bahkan lucu, yang tidak tanda tangan kontrak, cuman yang bidik yang si suaminya siapa tuh, Ibu Bupati itu hanya itu. Tapi yang jelas saya mempertanyakan, yang ini kok nggak ikut dijadiin, padahal dia tadi membantu dan dia dipinjem itu pasti. Cuman dia tadi yang kasus yang pertama, hanya untuk pendamping lelang saja supaya nggak satu yang masuk gitu kan. Kemudian ini yang menjadi kelemahan, sehingga masih banyak perusahaan-perusahaan yang hidupnya dari biaya pinjam bendera. Itu hampir di semua daerah. Dan sebenarnya kalau itu dicek, diverifikasi tadi oleh Pojat dengan benar, yang perusahaan-perusahaan yang hidupnya dari dipinjemin bendera atau dia hanya dari uang pendamping, itu harusnya sudah ditutup kemarin-kemarin. Akunnya sudah dicabut. Ini kan saya juga heran, masih banyak tuh. Tadi saya lihat chat pertanyaan ada tuh. Boleh nggak ada batasan perusahaan yang banyak gitu tadi, yang nanti kita diskusikan dengan Pak Gopera. Kemudian belum diterapkannya sanksi kejahatan pencucian uang, kejahatan korporasi terhadap semua pelaku pinjam bendera tadi. Yang dilihat hanya korupsinya saja. Kalau saya tadi usul ke KPK dan yang lain-lain, kenapa nggak dibentuk, ini Pak Gopera tolong nanti bisa diterapkan nggak, koneksitas, penyidikan koneksitas. Jadi kasus korupsi pengadaan itu tidak hanya dilihat korupsinya saja, harus bersama-sama KPPU, penyidik KPPU, di situ kumpul dengan penyidik korupsinya, di situ kumpul penyidikan TPPU-nya, di situ kumpul penyidikan kejahatan korporasinya. Karena kalau dipisah parsial, terpisah-pisah, nggak connect tuh, nggak terungkap tuntas. Saya kemarin ketemu mantan ketua KPK, kasusnya Banten itu Pak, itu TPPU-nya bebas murni. Jadi korupsinya terbukti tapi TPPU-nya bebas murni. Jadi tidak terbukti maksudnya. Dan saya heran, kenapa sih diseplit-seplit dengan kasus yang dulu, dengan yang kejadiannya yang dulu. Kenapa nggak dibongkar sekalian dari awal? Nggak apa-apa, lama dikit gitu. Kita mundur 6 bulan penyidikannya, tapi komplit gitu.
jadi dengan koneksitas ini, maksudnya bersama-sama mengungkapkannya gitu, dengan di bawah supervisinya KPK misalnya, itu akan terungkap secara gamblang tuh, dan membidik si A si B itu akan gampang banget dengan kita bersama-sama menyidik bersama. Saya masih penasaran kasus IKTP itu, saya heran sampai hari ini nggak nambah-nambah tuh terdakwanya, dan nggak ada kasus TPPU-nya, nggak ada kasus TPK-nya, kejahatan korporasinya itu nggak ada sama sekali. Yang kasus-kasus besar yang lain juga enggak. Malah yang saya, dari pengalaman saya, kejahatan korporasi itu belum ada untuk pengadaan. Yang sudah sampai vonis itu belum ada. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman KPK atau dengan teman-teman APH yang lain, selalu bilang, Pak, nanti membahayakan perekonomian kalau sampai dituntut kejahatan korporasi. Saya diskusi dengan Hakim Mahkamah Agung, mungkin nanti Pak Yusuf bisa menambahkan ya. Kekhawatiran itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, karena konsep yang waktu itu kita diskusikan, tuntutan hukuman untuk kejahatan korporasi itu tidak selalu harus ditutup perusahaannya. Itu yang paling terakhir, itu gradasinya katanya seperti itu, dianggap sama dengan hukuman mati. Ada yang hukuman yang kalau memang dia masih bisa dirubah perusahaan itu, masih bisa mendukung perekonomian, itu bisa dihukum dengan denda, dengan perbaikan, good governance. Jadi saya dorong itu secara bersamaan digabung antara korupsi, TPPU, tindak pidana korporasi, bahkan kalau di situ ada unsur pidana biasa, pemalsuan data, kalau dia nggak korupsi bisa dibidik ke situ. Itu yang mungkin yang harus di samping usul saya, lanjut terakhir nih, tadi perlu secara tegas pengaturan larangan pinjam bendera itu harus ditulis. Karena kalau nggak ditulis, berdebat sama pengacara, sama hakim, meyakinkan itu susah ternyata. Kalau nggak ada secara eksplisit di aturan kita ditulis, itu kata para penyidik keluarnya akan susah, Pak. Kemudian pada tahap evaluasi, Pokja harus didorong melakukan verifikasi. Kemudian saya selalu dorong, kalau Anda nggak sanggup membuktikan di situ ada persekongkolan, permainan, lapor ke KPPU. Karena pengadu di KPPU itu tidak hanya dari pengusaha, dari pemerintah pun bisa ngadu. Kalau kita sering kejadian, tadi Pak Ika bilang kan terjadi persekongkolan horizontal. Itu kita sebagai konsumen itu boleh melaporkan kepada penyidik KPPU, karena Pokja bukan sebagai penyidik, dia nggak punya kapasitas untuk melakukan investigasi. Kemudian tadi diterapkan sanksi yang 4 tadi, pidana biasa, korupsi, TPPU, dan kejahatan korporasi itu dijadiin satu, sehingga saya nggak tahu mekanismenya apakah bisa dibentuk koneksitas atau saling ngobrol, diskusi bareng, nggak perlu koneksitas juga mungkin harusnya bisa nanti disidangkan masing-masing. Itu yang mungkin yang perlu masukan yang dari kasus dan cerita dari kasus-kasus saya. Mungkin itu, Mita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.